101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, apa kabar Anda siang hari ini, Smart Listeners? Dan untuk hari ini kembali kita di spesial program talk show bersama dengan BB POM, tentu bersama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar. Ya, dan untuk hari ini saya mempunyai tamu spesial di studio. Langsung saja saya menyapa. Di sini kita sudah bersama dengan Ibu Doktranda Erni Arnida Apoteker MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Erni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, gimana kabarnya Ibu Erni? Baik, baik. Baik, dan juga di sini kita sudah bersama dengan Ibu Doktranda Aisyah Hafid Apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Ija. Ya, hari ini kita akan talk show tentunya, dan kita juga akan mengundang Anda untuk bisa ataupun berinteraksi ya, baik itu melalui WhatsApp ya, dan juga live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan baik, untuk hari ini kita membahas mengenai penggunaan obat rasional ya, dan tentu muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya penggunaan obat rasional itu? Seperti apa sih penggunaan obat rasional itu? Nah, langsung aja kita tanyakan ya bersama dengan Ibu Erni dan juga Ibu Aisyah di sini. Tapi sebelum kita tanyakan nih mengenai seperti apa sih penggunaan obat rasional itu, mungkin Smart Listeners juga ingin mengetahui nih, fungsi dan tugas dari BB POM itu apa sebenarnya? Silakan Ibu Erni. Oke, Mbak Ija, terima kasih banyak. Pemirsa di rumah, akhir-akhir ini kita banyak menemukan produk-produk yang obat yang tidak rasional. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa kami dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar. Kami beralamat di Jalan Baji Minasa nomor 2. Kemudian kalau di pusat itu di Jakarta kami berpusat di namanya Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi berkedudukan di Jakarta. Kalau di balai kami di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Balai Besar POM di Makassar, biasa disebut seperti itu. Tugas kami itu mengawasi produk-produk obat tradisional, makanan minuman, kemudian suplemen kesehatan, kemudian kosmetik. Itu yang kami awasi di Balai Besar POM di Makassar. Ya, pengawasannya seperti apa? Kami melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi, juga melakukan pemeriksaan terhadap misalnya apotik, toko obat, kemudian PBE, pedagang besar farmasi, kemudian kami juga melakukan sampling dan pengujian produk yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kami punya lab yang terakreditasi yang bisa melakukan pengujian terhadap produk yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian juga ada tugas dari penyidikan, yaitu melakukan proses pro justisia terkait pelanggaran peraturan di bidang obat dan makanan. Seperti itu. Jadi Dari tugas Ibu kami. Aisyah mau menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Bu Jaya. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa pengawasan kami bukan hanya untuk post marketnya. Tadi post marketnya sudah disampaikan oleh Bu Erni, namun juga pre-marketnya. Jadi sebelum produk tersebut dipasarkan di masyarakat itu, Badan POM melakukan pengawasan pre-market. Jadi mulai dari kita menguji bagaimana keamanan dan mutunya, kemudian juga pemeriksaan sarana produksi distribusinya. Nah, setelah itu produksinya maksudnya ya. Nah, setelah itu kalau sudah dievaluasi keamanan dan mutu suatu produk, barulah dikeluarkan izin edarnya. Nah, izin edarnya ini nanti diawasi lagi pada saat post market. Jadi pre-market dan post market pengawasannya. Nah, juga kami adalah merupakan lembaga non kementerian yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Jadi di bawah presiden. Jadi bukan ini ya, non kementerian. Jadi independen Lembaga gitu ya. pemerintah, Ya, non-kementerian. Ya, lembaga Seperti pemerintah. itu. Jadi lembaga pemerintah non lembaga pemerintah non departemen yang non kementerian yang mengawasi produk obat dan makanan.
seperti jadi Iya. tugas kami Mau ditambahkan mengawasi. lagi Ibu Erni? Termasuk Iya. juga ini seperti ini interaktif penyuluhan kepada masyarakat. Sosialisasi Iya, kepada masyarakat sosialisasi, gitu ya. KIE, kami melakukan itu Iya, kepada masyarakat iya. sehingga masyarakat makin cerdas dalam memilih produk Mm, obat. Bukan cuma obat, makanan, minuman, obat tradisional, kosmetik dan Oke. sebagainya. Nah kalau melihat nih sekarang ini ya, kan kita berbicara nih mengenai obat ya. Kalau saat ini secara umum nih, gambaran secara umum, untuk penggunaan obat secara umum di masyarakat ini seperti apa sih Bu? Kalau dari hasil pengamatan ya selama di BPOM, dari Ibu Erni atau Ibu Aisyah ingin menjelaskan penggunaan obat secara umum nih di masyarakat. Ya, Iya. penggunaan secara umum obat sebenarnya kita menuju kepada penggunaan obat yang dikatakan secara rasional. Ya, obat itu secara rasional. Kalau menurut WHO, apabila pasien itu menerima obat yang tepat, kemudian untuk kebutuhan klinis, penggunaan obat yang tepat untuk kebutuhan klinis, juga dosisnya tepat, kemudian untuk pemenuhan jangka waktu. Jadi kita minum obat biasa ada jangka waktunya. Seberapa lama untuk proses penyembuhan dan cukup, dan juga biaya yang terjangkau baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Jadi kalau kita mengkonsumsi obat rasional itu dosisnya tepat, indikasinya tepat, kita tidak perlu berulang-ulang mengkonsumsi obat itu, kita kan sudah sembuh biasanya. Kalau tepat dosis. Jadi obat ini kalau dia tepat dosis dia menyembuhkan, tapi kalau dia di overdosis dia bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, di bawah dosis efektif juga tidak menyembuhkan, seperti itu. Jadi pemilihan obat yang rasional ya tepat dosis seperti itu, tepat indikasinya seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan, jadi supaya pasien jangan mensalahgunakan obat itu, mengkonsumsi asal mengkonsumsi. Tapi harus, karena dalam label obat sebenarnya sudah jelas dicantumkan. Di semua kalau kita baca brosur obat, dari mulai nama obat, indikasinya, kemudian cara aturan pakainya, semua sampai expire date-nya semua jelas di dalam label tersebut. Nah, ini yang kita maksudnya obat rasional. Nah, mungkin Ibu Ica bisa menjelaskan ya jenis-jenis obat yang lain yang banyak beredar di masyarakat. Baik, silakan Ibu Aisyah, Iya. apa yang dijelaskan? Pada dasarnya itu untuk obat itu dibagi 4 berdasarkan penandaannya, Mbak Jaya. Jadi ada obat bebas, ada obat bebas terbatas, ada obat keras yang harus dengan resep dokter, dan ada obat golongan psikotropik dan narkotik. Nah, untuk obat bebas biasanya logonya adalah warna hijau, ada lingkaran hijau dengan garis tepi warna hitam. Nah, ini berarti bahwa obat ini bisa dibeli bebas. Kemudian juga untuk penggunaannya, keamanannya itu agak luas, jadi maksudnya untuk penggunaan bebas ya. Kemudian obat bebas terbatas. Nah, untuk obat bebas terbatas ini ditandai dengan logo warna biru. Jadi ada lingkaran warna biru dengan garis tepi warna hitam. Namun pada penggunaannya itu kita harus memperhatikan, karena ada misalnya ada perhatian P nomor 1, P nomor 2 dan seterusnya. Kemudian obat keras. Nah, obat keras ini logonya adalah lingkaran berwarna merah dengan garis tepi warna hitam dan ada huruf K. Jadi harus dengan resep dokter. Jadi nah di masyarakat kita kan seringnya juga menggunakan antibiotik secara bebas. Nah, padahal obat antibiotik ini adalah obat keras. Jadi penggunaannya harus dengan menggunakan resep dokter baru bisa. Namun kenyataannya ya sehari-hari kita lihat bahwa ternyata antibiotik ini bisa bebas kita beli, kita dapatkan. Nah, padahal termasuk obat keras. Kemudian ada lagi golongan narkotik dan psikotropik. Jadi seperti itu. Jadi Mbak Ica mungkin saya tambahkan sedikit. Silakan, Mbak Ibu Ica, Erni. bahwa sebenarnya pasien itu dalam mengkonsumsi obat itu dia harus tepat, tadi saya katakan tepat diagnosis, tepat indikasi, kemudian tepat jenis obatnya, kemudian tepat cara dan pemberiannya, seperti itu. Jadi kita cara minumnya, kapan diminumnya. Jadi tepat informasi yang kita bacakan atau kita dapatkan informasi terkait obat tersebut, dan juga memperhatikan keterjangkauan. Jadi harganya misalnya. Pasien juga kalau dia tidak, anggarannya tidak cukup untuk membeli obat, pasti dia tidak bisa sembuh kan. Iya. Dia cuma minum sedikit-sedikit, minum setengah-setengah, padahal dosis yang
ditetapkan oleh dokter harusnya misalnya tadi antibiotik misalnya satu cure misalnya 15 biji harusnya dikonsumsi habis pagi siang malam misalnya 3 kali 1. Jadi harusnya konsumsi obat ini harus selama panjang 5 hari. Tetapi pasien kalau karena dana tidak cukup minumnya setengah, jadi dia tidak menyembuhkan juga, jadi tidak efektif. Jadi dari segi itu, jadi semua ini saling kait mengkait dalam kita mengkonsumsi obat seperti itu. Nah biasanya nih ya, kita merasakan gejala nih ya, misalnya nih tangan kita agak pegel gitu kan, atau ada banyak hal-hal lain yang mungkin ini mengganggu aktivitas kita ya, misalnya tangan kita ataupun kaki kita itu agak kram gitu kan. Nah biasanya hal yang langsung kita lakukan itu punya inisiatif Bu untuk langsung mencari obat langsung. Nah yang sebenarnya hal yang demikian ini gimana Bu kalau memang kita mempunyai gejala seperti itu ya, apakah kita memang harus ke dokter dulu ataukah punya inisiatif sendiri langsung aja beli obatnya begitu tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu begitu? Sebenarnya Mbak Ija, sebenarnya kita harus artinya kita jangan mengobati diri kita sendiri, artinya kita asal-asalan, kita serahkan kepada ahlinya. Ini langsung nebak gitu ya, oh ya mungkin saya lagi asam urat atau apa gitu kan. Kita harus serahkan kepada ahlinya, jadi ahlinya misalnya kita ke dokter supaya tadi saya katakan, jadi obat yang diberikan tepat, diagnosis yang dokter lakukan juga tepat, sehingga obat yang kita konsumsi juga tepat. Jadi itu kita proses penyembuhannya itu juga bisa kita rasakan gitu tepat guna. Nah kalau tidak kita mengkonsumsi coba obat ini, ada teman sarankan misalnya obat ini, minum obat ini misalnya. Ini nah, cocok itu, sama saya kan misalnya begitu kan, cocok sama saya. Kamu gejalanya apa? Saya konsumsi obat ini. Coba Bang kita juga minum ini, siapa tahu cocok kayak gitu kan Bu? Belum tentu karena dosis dokter yang periksa dokter tahu ini dosisnya, misalnya dia yang berat badannya berapa kilo, misalnya orang yang gemuk sekali dengan orang yang kurus sekali atau anak-anak seperti itu kan dosisnya berbeda. Jadi kalau dosisnya juga tepat dia menyembuhkan, kalau dosis juga berlebihan itu membahayakan. Itu membahayakan juga. Ya, jadi harus tepat dosisnya. Tadi penyalahgunaan. Jadi harus tepat dosis gitu ya. Nah kalau untuk kategori obat bebas itu obat-obat generik yang dengan mudah kita dapatkan ya Bu ya. Misalnya seperti apa Bu Aisyah? Misalnya ya kita mungkin ada rasa-rasa pegal, panas. Nah itu kita bisa mungkin swamedika ya, pengobatan sendiri dulu dengan kita membeli mungkin paracetamol. Namun jangan sampai berlarut-larut. Jadi misalnya 2-3 hari panasnya tidak turun, nah itu harus segera ke dokter. Tapi kalau gejalanya bisa ini turun ya alhamdulillah, karena memang kan untuk ada juga kita sarankan untuk swamedika dulu, tapi untuk yang ringan-ringan dulu ya penyakitnya ya Bu Eni. Misalnya ada seperti tadi panas, kemudian kita konsumsi paracetamol, kemudian alhamdulillah bisa turun panasnya ya, kemudian sakitnya tidak berlanjut. Namun kalau berlanjut tentunya harus ke dokter. Kita konsultasikan kepada ahlinya. Kalau misal cuma sakit, makanya tadi dikatakan ada obat bebas terbatas. Nah kita bisa mengkonsumsi sesuai gejala yang kita rasakan misalnya. Dan tentu kita menganjurkan bahwa membaca label yang tertera, indikasinya apa saja, nama obatnya apa saja, efek sampingnya apa saja, apa obatnya sudah expire atau belum, seperti itu. Jangka waktu kita ada semua tertera dalam label. Jadi kita baca di dalam label, kita bisa mengkonsumsi obat itu sesaat, misal langsung obat itu kita rasakan, misalnya kita sembuh. Tapi kalau ada misalnya gejala yang lain lagi timbul misalnya, ya kita harus konsultasikan ke ahlinya. Langsung ke dokter langsung gitu ke ya. dokter. Ya, Bu Aisyah dan juga Ibu Erni ya. Nah, ini untuk kategori obat keras nih. Untuk obat keras itu apakah itu dikatakan sebagai obat paten atau gimana, Bu? Kan biasanya gitu ya. Ya, itu gimana Bu? Obat keras kalau apakah dia dikatakan juga obat obat begini paten? dulu, kalau dia obat paten berarti obat yang sudah mempunyai hak paten yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Seperti itu sudah dipatenkan. Jadi namanya tentu waktu isi zat berkhasiatnya bisa sama,
misalnya, tetapi nama obatnya yang berbeda, seperti itu yang dikatakan obat paten. Jadi mungkin Ibu Ica bisa tambahkan lagi mengenai kalau obat generik berarti obat bahan bakunya itu berasal dari nama zat aktifnya, seperti itu. Jadi misalnya tadi Ibu Ica katakan paracetamol. Paracetamol itu nama generik ya, karena memang nama zat aktifnya itu paracetamol. Seperti itu. Kalau dia sudah dipatenkan, itu namanya sudah berubah. Namanya saya sudah berubah. Bikin pabrik misalnya, isinya obat sakit kepala misalnya, obat demam misalnya. Saya bikin nama lain seperti itu. Saya tidak bisa sebutkan merek, tapi saya bikin nama sesuai yang saya inginkan, seperti itu pemiliknya. Ya, kemudian hak itu saya patenkan nama itu perbedaannya di situ. Ya, perbedaannya gitu dengan obat generik seperti itu. Namun pada dasarnya adalah zat aktifnya sama. Jadi misalnya ada nama patennya atau nama yang diberikan oleh pabrik, misalnya ya tadi paracetamol. Nah, untuk nama zat aktifnya paracetamol, namun kalau pabrik sudah membuat, biasanya mereka memberikan nama sesuai dengan pabriknya. Nah, itu jadi sudah namanya diubah gitu ya, mereknya namun diubah. pada dasarnya itu sama khasiatnya. Khasiatnya. Nah, ini masih banyak hal yang ingin saya tanyakan Bu, terutama untuk antibiotik. Nah, untuk Anda juga nih yang lain ya yang mau bertanya, karena waktu kita agak terbatas gitu, jadi buruan ya. Yang mau nanya-nanya silakan. Untuk penggunaan obat rasional itu seperti apa sih? Ini langsung aja nanya bersama Ibu Erni di sini dan juga ada Ibu Ica di sini, Ibu Aisyah ya. Masih bersama Mirza di spesial program kita, tentunya bersama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya langsung aja WhatsApp ya, dan juga di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya baik, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, penggunaan obat rasional ya. Masih bersama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar. Masih bersama dengan Ibu Erni di sini, kemudian juga bersama dengan Ibu Aisyah. Tentu mereka ini merupakan PFM, ahli media fungsi dan pengawas fungsi dan makanan dari BPOM Makassar ya. Baik, pengawas farmasi dan makanan. Pengawas farmasi dan makanan itu singkatan dari PFM ya. Ini susah banget nyebutinnya. Harus dibiasakan ya. Baik, kita masih lanjut lagi ya. Untuk Anda yang mau bertanya buruan karena waktu kita cukup singkat ya. Langsung aja WhatsApp kemudian live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Langsung aja nih, ada pertanyaan saya coba baca dulu. Halo dok, oh ya, halo selamat siang nih untuk Ibu Aisyah dan juga Ibu Erni. Nah mungkin pertanyaan saya nih beda dari topik. Nah untuk produk kadaluarsa misalnya nih pasta gigi atau odol ya, orang menyingkatnya dengan odol. Masih bisakah dipakai walau kadaluarsanya ini sudah lewat bulannya Bu? Nah. Oke. Saya jelaskan dulu yang dimaksud dengan kadaluarsa itu apa, yaitu kadaluarsa yaitu batas akhir produk itu masih dijamin mutunya oleh produsen sepanjang produk itu disimpan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh produsen. Jadi kalau sudah kadaluarsa berarti mutu produk itu sudah berkurang, jadi sudah menurun. Oleh sebab itu kita sesuai peraturan kami tidak menganjurkan lagi untuk penggunaan produk-produk yang sudah kadaluarsa. Gitu ya, seperti itu. Nah ini masih pertanyaan yang pertama nih, ada yang mengatakan kalau produk yang tidak berbau, tidak encer itu walaupun dia sudah kadaluarsa itu masih bisa dipakai katanya. Ibu Aisyah silakan. Ya, jadi salah satu memang ya untuk mengetahui ada perubahan warna, kemudian ada perubahan bau, jadi itu termasuk adalah bahan itu sudah tidak layak pakai. Namun walaupun tidak berbau kemudian tidak ada perubahan warna, namun kalau sudah kadaluarsa berarti produk tersebut sudah tidak layak lagi dipakai. Seperti tadi sudah dijelaskan Ibu Erni bahwa kadaluarsa adalah batas jaminan dari perusahaan sesuai dengan tanggal yang tertera di kemasannya. Jadi misalnya jaminannya sampai 12 Agustus misalnya ya 2022, berarti perusahaan tersebut menjamin hanya sampai tanggal 12 Agustus. Selebihnya
setelah tanggal itu kalau ada klaim dari misalnya konsumen, perusahaan tidak bertanggung jawab karena hanya pada tanggal yang tertera di kemasan tersebut. Nah, untuk konsumen sendiri nih Bu, karena takut ataupun masih disayang nih produknya, itu masih bisa dikonsumsi nggak sih? Bisa dipakai nggak sih? Misalnya nih ya untuk kosmetik kan, karena jarang dipakai, terus pas kita lihat ini sudah kadaluarsa, itu gimana Bu? Iya. Jadi tetap tidak bisa dipakai. Tidak bisa. Iya, kalau Jadi- secara peraturan sudah tidak bisa. Iya. Jadi kami berdasarkan peraturan. kalau Jadi dia kami sudah ada expire, slogan Mbak ya, jadi pada saat kita akan membeli, mengkonsumsi suatu produk harus dicek klik dulu. Apa itu cek klik? Cek kemasannya, apakah kemasannya masih utuh, tidak bocor, kemudian labelnya, apakah informasi di kemasan tersebut lengkap, ada nama produknya, kemudian komposisi, kemudian alamat produsennya, kemudian izin edarnya, kadaluarsanya, kemudian izin edar. Jadi setiap produk pada saat setelah mengalami tadi pre-market, pengawasan pre-market nanti akan mendapat izin edar. Nah, jadi izin edar ini merupakan legalitas dari produk tersebut untuk beredar. Nah, kita lihat apakah produk tersebut sudah ada izin edarnya. Dan terakhir adalah kadaluarsanya. Apakah produk tersebut tidak kadaluarsa. Jadi pada saat kita membeli, kita cek klik dulu sebelum kita menggunakan beli dan menggunakannya. Jadi walaupun produknya masih bagus gitu, tapi kalau dicek-cek lagi, oh ternyata udah lewat nih. Kadaluarsa berartinya no ya, nggak boleh digunakan lagi. Bukan begitu ya Bu Yarni ya? Iya. Jadi kalau sudah kadaluarsa kita tidak bisa lagi gunakan karena mutunya jelas sudah menurun. Jadi manfaatnya tidak ada buat kita. Jadi sebaiknya kalau sudah kadaluarsa, makanya kenapa tadi katakan cek klik, cek kemasan, cek label, cek isi edar, cek kadaluarsa, supaya kalau kita membeli produk kita perhatikan. Jadi perhatikan labelnya supaya jangan nanti masyarakat bilang, wah kenapa ini Lewat. lewat. Masih Sudah dijual. Sudah dekat expire-nya misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk masa expirednya 2 bulan baru kadaluarsa itu masih bisa dikonsumsi gitu ya? Iya, masih bisa. sepanjang tidak sepanjang. ada perubahan warna, bau atau perubahan fisik dari produk tersebut. Iya. Itu masih aman untuk Iya, masih dikonsumsi. aman ya. sepanjang disimpan sesuai dengan petunjuk Iya. penyimpanannya yang tertera di kemasannya. Bisa juga Mbak Ica, walaupun dia belum expire tapi sudah terjadi perubahan seperti yang dikatakan tadi, perubahan fisik, warna dan bau, itu berarti sudah kita tidak layak lagi untuk. Kan konsistensi pada saat kita membeli satu produk kita akan tahu bahwa kita sudah sering pakai, wah kok warnanya begini, baunya begini, Iya. kekentalannya begini. Nah, begitu ada perubahan yang kita rasakan, yang kita lihat, kita jangan Perlu kami juga tambahkan mungkin ya Mbak Ija ya, biasanya obat walaupun masa expirednya masih misalnya tertera ya di kemasannya, namun sudah dibuka ya, misalnya obat sirup ya, setelah dibuka tentunya expirednya tidak seperti lagi yang tertera di kemasan dalam label itu. Oh jadi kalau selama kita kayak obat sirup gitu, kalau selamanya sudah dibuka harus habis pemakaiannya Bu? Jangan Bukan juga disimpan lagi? habis, maksudnya disimpan mungkin paling lama 1 bulan setelah dibuka. logikanya Mbak Ica kalau sudah dibuka kan sudah ada terkontaminasi dengan udara. Walaupun disimpan di kulkas Bu? Iya. Walaupun disimpan di kulkas? Betul. Ya kalau disimpan di kulkas untuk mempertahankan saja. Namun tetap kita harus konsumsi tidak sesuai dengan expiry yang tertera. Misalnya ya 12 Agustus 2022. Namun kita membukanya 3 bulan sebelumnya. Nah, 1 bulan setelah dibuka biasanya disarankan untuk sampai tidak digunakan lagi. Iya, untuk sampai tidak di situ digunakan. saja. Iya. Oke, biasanya kan kalau saya nyimpan obat panas ya, tadi kan seperti saya informasikan juga, anak saya itu Bu, kan memang dia sering ada jalan lain misalnya gitu ya. Misalnya itu suka step gitu kan. Jadi saya memang menyimpan obat panas. Nah, biasanya setelah dibuka itu saya gunakan lagi pada saat dia panas. Jadi itu tidak dibolehkan lagi Bu Ya, ya? yang penting maksudnya setelah berapa bulan kemudian ada masa batas waktu setelah dibuka.
jangan 1 bulan. Iya, ya, 1 bulan, ya. Jangan bisa disimpan mungkin, terlalu jangan lama terlalu sesudah lama. dibuka. Iya, 1 Oke. sampai 3 bulan ya, mungkin 3 bulan 1 sampai 3 bulan. Baik, kita masih lanjut lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Bagaimana BPOM mengawasi penjualan produk online? Biasanya nih, beberapa penjual itu nakal memanipulasi katanya produk mereka sudah BPOM. Nyatanya tidak, sementara masyarakat itu hampir jarang ngecek ke BPOM tentang produk yang digunakan. Ya, Nah. Mbak Ija, Badan POM juga mengawasi sampai dengan online. Kami punya punya sistem pengawasan yang mengawasi produk sampai pada pengawasan produk online. Dan masyarakat juga kami ingatkan bahwa setiap membeli produk, apakah dia online atau kan pembelian langsung, sebaiknya cek BPOM melalui BPOM Mobile. Ya, Jadi itu kita bisa dicek mengetahui ya. bahwa kita buka aplikasi, kita ketik nama produk bisa, kemudian bisa sistem barcode-nya kita scan, atau kita ketik nomor registrasi atau nama pabriknya atau nama yang memproduksi atau nama nama produk. Nah, di situ bisa keluar langsung, kita bisa lihat bahwa itu terdaftar atau tidak. Jadi kita mengecek melalui BPOM Mobile. Jadi kita install di Play Store. Nah, kemudian nanti bisa dicek seperti itu. Jadi walaupun misalnya dia jual online, misalnya nama produk dia tawarkan, kita lihat nama produknya ada, kita bisa ketik nama produknya, kita bisa cek oh terdaftar atau tidak. Seperti itu. Kemudian kalau dia misalnya kemudian ada cuma nomor registrasi, minta nomor selalunya, ada tidak nomor registrasinya yang dikeluarkan oleh Badan POM. Kalau ada nomor registrasinya, kita cek BPOM Mobile, kita bisa ketahui bahwa produk itu terdaftar atau tidak. Jadi kita jangan mudah dibohongi. Seperti itu. Jadi harus cerdas gitu ya sebagai konsumen gitu kan. Harus cerdas ya. Cerdas gitu kan. Ya. Bu, kalau semuanya kalau kita megang barangnya itu untuk nomor yang terregistrasi untuk produk kosmetik ataupun makanan itu gimana Bu? Ya. Apakah ada berapa digit gitu ya untuk jadi membedakan? kami jadi seperti tadi sudah disampaikan Bu Erni, sudah dijelaskan bahwa kami Badan POM mempunyai aplikasi. Jadi aplikasi itu namanya salah satunya ya cek BPOM Mobile. Jadi kita bisa mengecek nomor apakah produk tersebut sudah terdaftar. Jadi tadi dengan memasukkan, jadi kita mengunduh di Play Store, kita ketik BPOM Mobile, nanti kalau sudah terunduh nanti ada fiturnya, ada 6 seperti tadi sudah disampaikan Bu Erni, kita bisa scan produk, kita bisa memasukkan nomor izin edarnya, kemudian ada juga pemberitahuan berita-berita terkini yang update, kemudian juga ada untuk kita melaporkan suatu produk, misalnya ada produk yang tidak terdaftar. Nah, pada saat kita misalnya memegang suatu produk, kemudian kita memastikan apakah ini betul-betul produk tersebut asli ya, izin edarnya, karena kan ada juga yang fiktif. Nah, kita memasukkan atau kalau ada barcode-nya kita scan setelah nantinya kita unduh aplikasi tersebut. Nah, kita scan barcode-nya, nanti akan muncul keterangan tentang produk tersebut. Kemudian jadi juga tadi seperti itu. Yang setelah diunduh. Sesudah diunduh, kita buka ini BPOM Mobile. Jadi ini aplikasinya yang bisa dibuka oleh siapa saja. BPOM Mobile ya? Iya, BPOM Mobile. Sepanjang ada internet mereka bisa membuka. Jadi BPOM Mobile. Jadi BPOM di sini Mobile. bisa ada barcode-nya, ada cek NIE-nya, nomor izin edarnya. Seperti itu. Jadi itu bisa dilihat langsung gitu ya? Iya, bisa lihat langsung. Gitu kemudian ya. apabila masyarakat misalnya sudah terlanjur membeli misalnya produk misalnya ya terus ketipu bahwa tidak ada izin edarnya seperti itu, bisa melaporkan ke kami. Situsnya ada fiturnya juga membeli, untuk melaporkan. di mana ya, boleh laporkan kepada kami. Itu sampai nanti kita akan melakukan pengawasannya. Itu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPOM ya. Pengawasan dilakukan oleh Badan POM dan Balai POM Makassar. Jadi kami ngecek juga gitu yang beredar online. Kami awasi juga, kami datangi. Itu untuk sampai pada saat kami biasa menggunakan ada penyidik kami yang secara rahasia melakukan pembelian, pura-pura bertransaksi misalnya, kami bisa mengecek
mereka. Ada sudah kami proses ke pengadilan. Ya, itu dan untuk kita juga yang bekerja sudah. sama dengan Ya. Kominfo Bu Iya, Erni kami ya, juga bekerja sama untuk dengan tutup Kominfo. misalnya ada Iya. situs-situs Situs yang misalnya yang menjual produk yang tidak terdaftar, makanya masyarakat silakan melapor ke kami, nanti kami akan melakukan pengawasan, terutama penutupan terhadap situs. Sudah banyak yang kami tutup, tapi ya kan mudah sekali sekarang membuka. Sudah ditutup, ada lagi yang membuka. Ada lagi yang membuka. Maka masyarakat juga harus menjadi konsumen yang cerdas, yang melaporkan kepada kami apabila menemukan produk-produk yang tidak terdaftar tadi. Tidak terdaftar. Apalagi yang mengandung bahan berbahaya misalnya. Seperti Merkuri, itu. Iya. Kalau misalnya dia obat golongan narkotik, psikotropika dan obat keras itu tidak bisa dibeli bebas, ya tidak bisa dijual secara online seperti itu. Nah, kalau semuanya obat bebas sendiri itu bisa didapatkan di mana saja, Bu, untuk betul. obat bebas? Iya. Ya. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa obat itu obat bebas itu dengan logo lingkaran warna hijau ya. Nah, itu bisa didapatkan di mana saja. Jadi ya tanpa resep dokter. Tanpa resep dokter ya. Kemudian untuk penggunaan antibiotik juga nih, saya mau tanyakan lagi nih. Untuk penggunaan obat antibiotik itu sebenarnya seperti apa sih, Bu? Ya. Antibiotik sebenarnya fungsinya untuk membunuh kuman. Bakteri, Jadi Bu Erni, bakteri ya? ya, kuman, bisa itu bakteri. Jadi kalau biasa dokter memberikan resep antibiotik itu sebenarnya biasanya 3 sampai 5 hari. Nah, itu aturannya harus minum habis. Jadi sesuai aturan dosis yang ditetapkan, misalnya pagi, siang, malam misalnya. Setiap 24 jam misalnya 3 kali 1, jadi setiap 8 jam dikonsumsi 1 misalnya, sampai obat itu habis dan tidak boleh putus, untuk supaya kumannya betul-betul mati, begitu. Jadi kalau misalnya dia mengkonsumsi setengah-setengah, ya bisa terjadi resistensi. Biasanya nih Jadi karena malas kebal, dihabiskan jadi obatnya, kebal. jadi kebal ya. Iya, jadi kebal. Jadi diberikan dengan antibiotik yang sama, seringkali melakukan hal demikian, nanti diberikan antibiotik yang sama nanti sudah tidak mempan. Jadi dia ya dibutuhkan lagi antibiotik yang lain seperti itu. Iya, jadi kalau dia menggunakan terus demikian ya akhirnya jadi resistensi. Karena kebiasaan biasanya ada di masyarakat Bu Erni ya, Bu, setelah mungkin dapat resep antibiotik dari dokter, namun mungkin konsumsi 1-2 kali terus penyakitnya sudah membaik. Nah, biasanya mereka tidak melanjutkan. Iya, langsung berhenti. Itu yang tidak benar. Itu yang tidak benar. Jadi harusnya dikonsumsi sesuai aturan yang diberikan oleh dokter seperti itu. Jadi harus dihabiskan. Iya, jadi harus dihabiskan. Ya. Baik, kita masih lanjut lagi nih untuk ngobrol ya, dan untuk Anda nih juga yang ingin bertanya sekali lagi silakan ya, kami masih menantikan Anda untuk WhatsApp ya 0811 461011, kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi itu ya Ibu Erni dan juga Ibu Ica untuk mengenali produk yang terdaftar atau tidak, sekali lagi tuh dengan aplikasi BPOM Mobile. Nah, itu banyak kegunaan, banyak fungsinya. Mau ditambahkan Ibu? Iya, mungkin kita perlu menyampaikan di masyarakat bahwa izin edar Bu Erni ya, misalnya kalau obat bebas itu biasa kita menjumpai di kemasannya DBL. Iya, dengan untuk kodenya iya, ya. izin edar, registrasinya ya DBL, berarti nama dagang, D-nya dagang, B bebas dan lokal, diikuti dengan 12 angka. Nah, itu untuk obat bebas. Kalau obat bebas terbatas misalnya dengan nama dagang DTL, berarti obat dagang, kemudian golongan bebas terbatas dan lokal. Dan untuk obat keras biasanya DKL, jadi dagang, keras, lokal, seperti itu. Namun kan juga ada obat-obat impor. Nah, nanti di registrasinya misalnya DKI, jadi dagang, kemudian keras dan impor. Nah, untuk kosmetik biasanya notifikasi. Jadi NA untuk produk kosmetik yang diproduksi di benua Asia, NB untuk produk yang diproduksi di benua Australia, NC untuk Eropa, ND untuk Afrika, dan NE untuk Amerika. Nah, pangan lain lagi. Kalau pangan biasa kita lihat MD, ML dengan PIRT. Nah, MD untuk makanan yang diproduksi dalam negeri, kalau ML dari luar kemudian didaftarkan, dan PIRT adalah izin edar yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Nah, lain SP ya. Kalau pangan
sedikit Ya, tambahkan, pangan PIRT itu dikeluarkan oleh pemerintah setempat melalui PTSP itu 15 digit. PIRT 15 digit. 15 digit. Tetapi produk yang masa simpannya di bawah 7 hari expire tidak perlu sebenarnya didaftarkan. Tidak wajib. Tidak Kalau yang wajib sekarang kan daftar. itu kan lagi ngetren tuh Bu untuk produk-produk frozen food ya. Itu gimana Bu? Itu melalui juga Nah, BPOM? untuk frozen food itu kewenangan Badan POM. Jadi harus di Badan POM untuk mendapatkan izin edarnya. Karena produk-produk yang disimpan di penyimpanan frozen itu tidak sama dengan produk-produk yang misalnya produksi rumah tangga ya yang PRT. Jadi tidak boleh PIRT, harus didaftarkan di Badan POM MD karena kan merupakan produk-produk yang high Resiko tinggi. resiko Ya. tinggi. Jadi ada batas kadaluarsanya juga Bu? Pastinya. Pasti. Produk frozen itu high risk, Ya. jadi resiko tinggi. Jadi harus didaftarkan pada Badan POM. Itu Seperti untuk bisa itu. ngecek kadaluarsa atau enggak gimana Bu? Ya, seperti Sebagai tadi. konsumen. Nah, berarti untuk kita misalnya ya ada produk, kemudian kita mau menentukan masa simpannya sampai berapa ya, itu kita melakukan percobaan. Jadi perusahaan yang menentukan kadaluarsanya. Misalnya Mbak Ija membuat produk-produk kerupuk misalnya kan, nanti untuk menentukan masa kadaluarsanya Mbak Ija yang tentukan dengan menempatkan misalnya pada suhu ruang, kemudian pada suhu yang ekstrim, nanti dilihat di situ pada saat berapa produk ini berubah. Nah, disitulah Jadi pengamatan langsung dari pengamatan langsung. pemilik pabrik seperti itu. Tapi kalau semuanya misalnya nih, kan sekarang ini banyak ya untuk frozen food gitu ya Bu ya. Kalau semuanya sebagai konsumen nih, kita ada banyak kentang, kemudian sosis kan. Nah itu gimana untuk tahu nih masa kadaluarsanya, kan banyak sekali Bu sekarang. Tentunya kita lihat di kemasannya. Kemasannya ya. Itu ada ya? Ada, Oh, harus ada. Ada tertera di dalam tertera. kemasan. Jadi suatu produk kalau sudah beredar itu harus lengkap. Jadi ada tadi itu cek klik. Nah itu kalau kita mau mendapatkan produk-produk yang aman, kita harus cek klik dulu. Cek-klik dulu ya. Lengkap. Iya, kemasan, label, izin edar, Jadi kadaluarsanya. produk itu Mbak Ija bisa dia menggunakan di dalam, kalau dia menggunakan pengawet atau tidak, itu kita perlu lihat dulu. Kalau dia penggunaan pengawet dalam pangan yang diolah itu mungkin masa simpannya bisa lebih lama. Tapi kalau tanpa pengawet, biasa di dalam label itu ditulis tanpa pengawet, seperti itu. Jadi ada kalau tanpa informasi seperti pengawet, itu ya? Jadi betul-betul harus freezing, betul-betul dalam keadaan beku. Kemudian kita juga bawa pulang misalnya dari toko juga dalam keadaan freezing begitu, dan pakai wadah misalnya untuk supaya Oke. mempertahankan Kalau kita suhunya. belanja di supermarket ya, kita beli es krim, mereka biasa Pakai mengikutkan speknya, ya. seperti itu. Kita harus mempertahankan suhunya, mempertahankan seperti suhu. itu. Oke. Itu ya untuk penggunaan frozen food. Baik, sekali lagi kita ada pertanyaan nih ya. Bagaimana caranya nih untuk cara daftar BPOM untuk saya pedagang online? Kemudian syarat-syarat dan mohon untuk petugas yang memberi izin, mohon untuk tidak mempersulit kami pedagang kecil katanya. Emang langsung bayar atau gimana gitu ya? Mbak Ija dari Itu Badan gimana? POM tidak ada yang dipersulit sebenarnya. gitu ya. Tidak ada. Jadi sepanjang persyaratan yang dipenuhi itu lengkap. Oke, Ya. nah untuk pedagang online, apa saja yang memang harus mereka harus punyai untuk bisa terdaftar secara legal ya? Apa saja? Ya begini Ya. Mbak Ija, kalau produk itu terdaftar harus dia punya sarana pabrik. Pabriknya kan untuk dijual online kan harus pembuatnya, Ya. pabriknya. Nah pabrik ini yang mendaftarkan produknya, misalnya dia membuat apa, makanan, minuman kah, obat kah, kosmetik kah. Jadi pabrik ini ada dulu, pabrik ini yang mendaftarkan produk itu. Setelah produk itu terdaftar, misalnya yang reseller yang mau jalankan misalnya penjualan secara online, ya itu silakan saja, tidak menjadi masalah mau edarkan. Iya. Tentu juga kan ada misalnya penjualan online atau situs-situs yang lain juga perlu
apa namanya, ada izin-izin dari Pemda setempat atau apa, saya nggak ini, tapi perlu ada izin. Tapi kalau untuk Badan POM, produk itu kalau sudah terdaftar dia bisa mengedarkan ke seluruh Indonesia. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk pendaftaran itu kami semua sistemnya online. Pendaftarannya Iya, online ya? online, secara online semuanya, baik itu pangan, kosmetik, kemudian obat tradisional, semua didaftarkan secara online. Nah, kami juga ada nomor untuk dihubungi Bu Erni ya, Ya, pada bisa saat disampaikan, bertanya. Jadi nomornya 0852 15 kali 111533. Jadi mau bertanya mengenai apapun nanti kami jawab lewat WA. Ya, atau juga bisa langsung kunjungi website ya. Ya, dari bisa BPOM langsung ya. juga ke kantor kami. Buka ya. Kami- Jadi semua jadi kami e-registration. Jadi semua melalui e-registration. Sepanjang tadi dikatakan tidak bisa pendaftaran itu instan, tapi ada dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi. Sertakan ya, Iya. secara offline. Iya. Jadi harus datang langsung ke kantor. Jalan apa Bu, BPOM? Jalan Baji Minasa nomor 2. Oh, dekat dari sini. Baik ya, karena kita terbatas durasinya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Erni Arnida, apoteker MH, PFM Alimadia, fungsi dan makanan dari BPOM. Sekali lagi terima kasih ya Ibu Erni. Kemudian dari Ibu Dr. Anda Aisyah, Dr. Anda Erni juga terima kasih. Dr. Anda Aisyah juga terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir di studio ya. Oke. Jadi sekali lagi nih Smart Resource dari konsumen itu harus cerdas ya. Sekali lagi harus cek ya, ada checklist. Cek klik Cek klik. Cek klik. Cek klik ya kemasan, dari label, izin edar dan kadaluarsa. Oke, itu dari BPOM Makassar. Baik, sekali lagi terima kasih, dan untuk perbincangan ini kami simpan ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi Anda juga bisa kembali menyimaknya ataupun Anda kembali bisa menontonnya. Baik, dan akhirnya saya Mirza Arianti pamit. Sekali lagi ada Ibu Erni dan juga ada Ibu Aisyah di sini, kami pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.